Apakah Anda mengetahui bahwa imam besar dalam kehidupan bangsa Israel tidak hanya berperan dalam urusan rohani mereka? Ya, pengaruh dan peran imam besar ternyata cukup luas dan bahkan bisa mempengaruhi dunia pemerintahan bangsa Israel. Mengapa demikian? Mari kita ikuti pembahasan fakta Alkitab kali ini. Sejarah tentang imam besar bangsa Israel. Dalam agama Yahudi, imam besar disebut Kohen Gadol, dan dalam bahasa Aram adalah Kahana Rabbah. Mereka bertugas memimpin para imam yang melayani di kemah suci atau bait suci. Menurut Alkitab, mereka yang bisa menjadi seorang imam atau imam besar telah ditentukan, yaitu mereka yang berasal dari keturunan Harun atau suku Lewi. Salah satu tanggung jawab utama seorang imam besar adalah memasuki tempat kudus yang paling suci pada hari raya Yom Kippur atau Hari Penebusan, yang merupakan hari yang paling suci bagi seluruh umat Yahudi. Pada Hari Penebusan, imam besar mewakili umat Israel untuk memasuki ruang maha suci dan melakukan serangkaian upacara penting. Dia akan membawa darah korban penghapus dosa dan mempersembahkannya kepada Allah sebagai penebusan dosa bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan seluruh umat Israel. Tindakan ini merupakan bagian dari penyucian dosa dan memulihkan hubungan antara umat Israel dan Allah. Peran imam besar dalam kehidupan bangsa Israel. Imam besar memiliki peran penting dalam kehidupan Israel, tidak hanya dalam hal rohani tetapi juga dalam berbagai aspek lainnya. 1. Peran politis. Imam besar juga memiliki peran politis. Kontroversi mengenai peran politis imam besar muncul selama pemberontakan Makabe hingga masa kemerdekaan Yahudi di bawah pemerintahan dinasti Hasmonean. Selain itu, saat kerajaan Israel terbagi dua, keluarga Imam Zadok berkuasa di Yerusalem, sedangkan kerajaan Israel Utara dikuasai imam-imam yang diangkat Yerobeam. 2. Kepala petugas bait suci. Imam besar bertindak sebagai kepala petugas bait suci. Di dalam bait suci terdapat bendahara berjumlah 3 orang, yang tugasnya adalah mengelola seluruh pendapatan dan harta benda yang dimiliki bait suci. 3. Pemimpin dalam perang. Dalam beberapa kasus, imam besar juga berperan sebagai pemimpin dalam perang. Misalnya, Eleazar, imam besar bangsa Israel, bersama Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. 4. Pengajar hukum Taurat. Imam besar juga berfungsi untuk mengajarkan hukum Taurat kepada umat Israel. Dengan demikian, peran imam besar sangat penting dan beragam, mencakup aspek rohani, politis, administratif, dan pendidikan. Mengapa Yesus disebut sebagai imam besar agung? Tahukah Anda bahwa Yesus Kristus disebut juga sebagai Imam Besar Agung, sebuah penggenapan akan janji keselamatan yang sempurna? Ada beberapa alasan mengapa Yesus disebut sebagai Imam Besar. 1. Perantara yang sempurna. Yesus adalah perantara yang sempurna antara manusia dan Allah. Karena Yesus merupakan satu-satunya jalan bagi umat manusia untuk mendapatkan keselamatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai Imam Besar, perannya sebagai perantara sangat penting dalam membebaskan manusia dari dosa dan menghubungkan kita kembali dengan Allah. 2. Pengorbanan sempurna. Yesus adalah korban penghapus dosa yang sempurna dan terakhir. Konsep ini melanjutkan tradisi korban-korban persembahan dalam Perjanjian Lama, di mana darah korban digunakan untuk menebus dosa-dosa umat. Namun, Yesus adalah korban yang sempurna dan abadi, yang memenuhi semua tuntutan hukum Allah. Pengorbanan ini melampaui semua pengorbanan yang pernah dibuat oleh imam-imam besar lainnya. 3. Pemenuhan nubuat lama. Yesus dianggap sebagai pemenuhan dari nubuat di Perjanjian Lama tentang imam besar yang akan datang, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 110 ayat 4, dengan sumpah Tuhan telah berjanji, ia tak akan menariknya kembali, engkaulah imam untuk selama-lamanya, seperti Melkisedek. 4. Pelayanan abadi. Berbeda dengan imam-imam besar lainnya yang melayani selama periode waktu tertentu, Yesus, sebagai imam besar, melayani selamanya. Dia selalu ada untuk berdoa dan membela umat manusia di hadapan Tuhan. Dari fakta Alkitab kali ini,
Kita bisa belajar bahwa walaupun jabatan imam besar diwariskan, namun kehidupan spiritual, kesetiaan, dan ketaatan pada Tuhan yang menentukan apakah seseorang dapat dipercaya dengan jabatan tersebut. Selain itu, kita juga belajar bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung kita yang menjadi perantara dan korban penghapus dosa yang sempurna bagi umat manusia. Mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan tersebut, dan hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.